Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon menyusun pedoman teknis penyusunan RKA SKPD. Penyusunan RKA SKPD berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/2850 Tahun 2025, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022, serta KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. Proses penyusunan RKA SKPD diawali dengan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA PPAS sebagai pedoman awal penganggaran. Selanjutnya, SKPD menyusun RKA SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Dokumen ini diverifikasi lalu dikompilasi menjadi rancangan APBD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses dimulai di bulan Mei dari penyusunan RKPD sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, di bulan Juni sampai Juli, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun dan menyepakati KUA dan PPAS. Di bulan Agustus, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD. Warna biru menunjukkan jadwal pelaksanaan kegiatan di pemerintah Kabupaten Cirebon, sedangkan warna merah menunjukkan batas akhir sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Berdasarkan SE tersebut, SKPD menyusun RKA sesuai program, kegiatan, dan subkegiatan. RKA kemudian dihantarkan bersama nota keuangan untuk dibahas dengan DPRD. Melalui pembahasan bersama DPRD, ditetapkan kesepakatan RAPBD. RAPBD yang disetujui kemudian dievaluasi oleh gubernur. Setelah evaluasi selesai, ditetapkan menjadi Perda APBD, lalu dicetak menjadi dokumen resmi untuk pelaksanaan anggaran. RKA SKPD harus menggambarkan hubungan jelas antara belanja dengan sumber pendanaan. Misalnya, belanja jalan berasal dari pajak kendaraan atau belanja layanan publik berasal dari dana transfer. Penyusunan RKA dilakukan oleh Kepala SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPAS serta surat edaran Bupati. Untuk menjamin kesinambungan, SKPD juga wajib mengevaluasi hasil program 2 tahun sebelumnya. RKA SKPD disusun dengan 3 pendekatan, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan RKA SKPD berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur kinerja, sasaran kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, dokumen RKBMD, serta standar pelayanan minimal. RKA SKPD disusun dalam format baku yang ditetapkan oleh peraturan. Struktur ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Format ini memuat identitas urusan pemerintahan, bidang urusan, organisasi, serta pengguna anggaran. RKA SKPD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu RKA pendapatan SKPD, RKA belanja SKPD, dan RKA pembiayaan SKPD. Selain itu, RKA juga dilengkapi dengan rekapitulasi untuk memberikan gambaran umum terkait ringkasan APBD, rekap belanja per urusan, per program, kegiatan, maupun per jenis belanja. Pada bagian pendapatan,
Dirinci komponen pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja SKPD digolongkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selanjutnya, pembiayaan SKPD memuat penerimaan pembiayaan, misalnya dari silpa, pencairan dana cadangan atau pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan, seperti penyertaan modal daerah atau pembayaran pokok utang. Ringkasan ini juga menampilkan kondisi surplus atau defisit anggaran, serta pembiayaan neto, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseimbangan fiskal daerah. Dokumen RKA SKPD disiapkan oleh subbagian program dan ditandatangani secara resmi oleh pengguna anggaran atau kepala SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran substansi maupun kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKA pendapatan SKPD adalah dokumen yang memuat rencana penerimaan pendapatan SKPD dalam 1 tahun anggaran. Format RKA pendapatan SKPD meliputi kode rekening, uraian, rincian perhitungan yang meliputi volume, satuan, dan tarif atau harga yang berlaku, hingga jumlah rupiah yang ditargetkan. Target pendapatan harus didasarkan pada asumsi yang realistis, data historis, serta potensi real daerah. Hal ini untuk menjaga agar estimasi pendapatan tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, tetapi benar-benar dapat dicapai dan mendukung keseimbangan fiskal daerah. Dokumen RKA pendapatan SKPD ditandatangani Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. RKA belanja SKPD adalah dokumen yang memuat rincian rencana kebutuhan belanja setiap perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran. Struktur RKA belanja SKPD terdiri dari 2 bagian utama, yaitu rekapitulasi anggaran belanja dan rincian anggaran belanja. Rekapitulasi anggaran belanja disusun menurut urusan, suburusan, program, kegiatan, dan subkegiatan. Setiap uraian dilengkapi sumber dana, lokasi pelaksanaan, serta besaran anggaran, baik tahun sebelumnya, tahun berjalan, maupun proyeksi tahun berikutnya. Bagian rincian menyajikan detail setiap kegiatan dan subkegiatan. Di dalamnya, terdapat indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan. Subkegiatan disertai informasi mengenai sumber pendanaan, lokasi hingga tingkat desa, keluaran subkegiatan dengan satuan jelas, serta waktu pelaksanaan. Tabel rincian perhitungan menampilkan uraian belanja sesuai kode rekening, koefisien, satuan, harga satuan, PPN, hingga jumlah biaya. Dokumen RKA belanja SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban serta melalui pembahasan bersama tim anggaran pendapatan daerah. RKA pembiayaan SKPD adalah dokumen yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan untuk menyeimbangkan struktur APBD, terutama saat terjadi defisit atau surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan bersumber dari silpa, pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah, pinjaman daerah, hingga pengembalian pinjaman. Dana ini digunakan untuk menutup defisit atau membiayai program prioritas. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD atau pihak ketiga, pembayaran cicilan utang, serta pemberian pinjaman daerah. Hal ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kewajiban finansial sekaligus mendukung investasi jangka panjang. Format RKA pembiayaan SKPD memuat kode rekening, uraian, dan jumlah anggaran untuk setiap pos penerimaan maupun pengeluaran. Dokumen ini ditandatangani Kepala SKPD dan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dengan RKA pembiayaan SKPD, struktur APBD dapat tetap seimbang.
Untuk memastikan penyusunan anggaran seragam, setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diatur melalui klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Klasifikasi ini membantu menata anggaran dari tingkat urusan, bidang urusan, program, kegiatan, hingga subkegiatan. Setiap jenis pendapatan, belanja, maupun pembiayaan diberi kode khusus sesuai Kemendagri terbaru. Pedoman teknis penyusunan RKSKPD ini hadir sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Setiap program dan kegiatan diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dengan pedoman ini, diharapkan penyusunan RKSKPD semakin terarah dan konsisten. Audio Jungle.